ada beberapa hal penting yang seringkali kurang dipahami oleh officer di atas kapal, terutama oleh officer yang baru berlayar, atau bahkan ada orang yang sudah lama berlayar tapi kurang memahami ini karena tidak begitu peduli dengan kesempurnaan navigasi, atau tidak peduli dengan keilmuan di dalam berlayar. Salah satunya adalah konsep dan perbedaan mengenai heading, course over ground, speed, kemudian speed over ground yang ditampilkan di dalam radar, di mana keempat konsep ini diberikan di dalam radar secara bersamaan sebagai informasi yang lengkap bagi pelaut. Akan tetapi ketidakpahaman atas hal ini bisa membuat masalah di atas kapal. Terutama hal ini menjadi begitu terlihat pentingnya ketika kapal melakukan manuver atau dalam kegiatan bersandar. Ketika kapten menanyakan misalnya, berapa speed kapal? Mana yang akan kita berikan kepada kapten? Apakah speed atau speed over ground? Nah, kesalahan memberikan informasi ini tidak hanya membuat kemarahan kapten, tetapi bisa menyebabkan kecelakaan yang lebih besar. Karena kapal sebesar ini, dengan berat keseluruhan termasuk muatan bisa melebihi 150.000 ton, itu perbedaan beberapa knot saja terhadap kecepatan kapal akan mengakibatkan disaster, big accident, karena momennya lebih besar. Oleh karena itu penting memahami konsep ini. Nah, sebelum kita melanjutkan mengenai konsep dan perbedaan antara heading, course over ground, speed, dan speed over ground, kita perlu memahami berbagai unsur yang ditampilkan pada radar, terutama berkaitan dengan posisi kapal sendiri. Nah, di sini saya akan menunjukkan kepada rekan semua bahwa ada beberapa unsur yang perlu dipahami dari tampilan radar di sini. Mari kita uraikan satu persatu apa yang kita lihat. Yang pertama, titik ini merupakan posisi kapal kita, sedangkan garis yang tidak putus-putus ini merupakan garis haluan atau heading line. Heading line ini bukan merupakan garis haluan yang berada pada peta, tetapi merepresentasikan haluan kapal atau center line kapal dari belakang sampai ke depan. Garis tengah kapal. Nah, garis tengah kapal tersebut direpresentasikan dengan garis yang tidak putus ini. Sedangkan garis yang merah ini, garis yang merah itu merepresentasikan garis haluan yang berada di peta. Ini didapatkan dari interface dengan GPS maupun interface dari ECDIS. Nah, garis yang putus-putus ini, kita lihat garis putih yang putus-putus ini merepresentasikan baringan ataupun arah berapa derajat dari posisi kapal kita kepada waypoint berikutnya. Waypoint adalah tempat di mana kapal mengubah haluan. Nah, satu hal lagi, yaitu garis pendek yang putus-putus ini merepresentasikan arah pergerakan kapal. Artinya begini, meskipun haluan kapal kita mengarah seperti ini, tidak mesti berjalan seperti ini, akan tetapi kemungkinan saja kapal itu berjalan merewang seperti ini ataupun mereng yang diakibatkan oleh arus seperti ini. Nah, arah pergerakan ini yang disebut dengan course over ground. Nah, sekarang mari kita lanjutkan kepada perbedaan apa itu heading, apa itu heading dan course over ground. Heading merupakan arah haluan kapal. Kita lihat di sini heading kapal 061 derajat, sedangkan course over ground 061.5. Ya, jelas perbedaannya. Heading ini merupakan arah kapal sepanjang garis haluan. Artinya arah haluan kapal itu, ya. Sedangkan course over ground adalah arah pergerakan kapal relatif terhadap permukaan dasar laut. Jadi pergerakan kapal yang sesungguhnya di permukaan bumi. Nah, yang berikutnya, lalu apa itu speed dan course over ground? Di sini kita lihat 10,4, 10,4. Kok bisa sama? Pada kenyataannya, itu seringkali berbeda karena pada saat-saat tertentu, misalnya arus begitu kencang dari kiri, kadang garis haluan ini dengan garis course over ground ini terpisah begitu besar, sehingga terjadi perbedaan. Nah, speed ini merupakan kecepatan kapal diukur sepanjang garis haluan yang tidak putus ini. Nah, sedangkan SOG atau speed over ground, yaitu kecepatan kapal
diukur terhadap arah pergerakan kapal yang pendek ini relatif terhadap permukaan tanah. Ketika kapal melakukan manuver ataupun dalam proses bersandar, Mualim 3 yang baru lulus dan mungkin yang sudah berpengalaman juga ditanya oleh kapten berapa kecepatan kapal. Nah, yang kita berikan pada saat manuver bukanlah kecepatan kapal yang ini, bukan speed kapal sepanjang haluan, tetapi yang ini, SOG, speed over ground. Nah, itu speed kapal terhadap permukaan bumi, pergerakan kapal yang sesungguhnya. Misalnya ini adalah sebuah jetty dan kapal kita sedang proses bersandar. Nah, yang disebut dengan speed adalah pergerakan kapal relatif terhadap haluan ini. Pada kenyataannya, ketika kapal manuver, bisa saja kapal tidak memiliki kecepatan ke depan atau ke belakang, tetapi kapal memiliki kecepatan ke samping. Nah, dalam hal ini, dalam keadaan demikian, maka speed kapal itu 0. Karena tidak memiliki kecepatan ke depan maupun ke belakang, akan tetapi speed over ground-nya bisa sekian knots, katakanlah 1 knots. Ya. Nah, jadi yang diberikan kepada kapten adalah speed pergerakan kapal sesuai dengan kenyataan, bukan sepanjang haluan tetapi relatif terhadap permukaan tanah, dasar laut. Lalu dalam memberikan speed itu, kita juga perlu memberikan arah. Kadang pergerakan kapal kadang pergerakan kapal itu tidak seperti ini, tapi juga bisa begini, bisa begini. Nah, dalam hal ini kita harus memberikan arah. Nah, untuk memberikan arah ini dianggap sebagai jam 12.00. Jadi seandainya pergerakan kapal seperti ini, ya ini kira-kira jam 10.00. Jadi ketika kapten menanyakan kecepatan kapal, maka berikanlah dengan nilai kecepatan dan arahnya. Misalnya ini kecepatan 1 knots dengan arah 10. Maka kita memberikan laporan ke kapten. Ketika nanya berapa kecepatan kapal, 1 knots jam 10.00. Atau dalam bahasa Inggrisnya 1 knots 10 o'clock sir. Nah, seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat bagi Anda. Jika ada pertanyaan silakan komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.